Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar. Hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu jadwalnya kita belajar pendidikan agama Islam ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita di semester 1 kemarin. Hari ini kita belajar pendidikan agama. Kita sudah sampai pada pelajaran 7 ya, di semester 2 ini kita awali pada pembelajaran 7, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Tentram ini maksudnya bisa tenang ya. Hati kita akan menjadi tenang jika kita berperilaku baik ya. Nanti Bapak jelaskan, Bapak bacakan, Bapak jelaskan, anak-anak dengarkan dan dipahami ya. Nanti tugas-tugas pendidikan agama ini ditulis di buku, nanti dikumpulkan. Setiap anak wajib mengumpulkan tugas ini ya. Bisa difoto, dikirim ke Bapak, atau dikumpulkan kertasnya di sekolah nanti. Oke? Disimak baik-baik. Hati tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik hidupnya tentram atau hidupnya tenang. Berperilaku baik, selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Nah ini ya, berperilaku baik akan menjadikan kita hidup tenang. Berperilaku baik kita akan punyai banyak teman, banyak saudara, dan setiap orang akan mencintai kita kalau kita selalu berperilaku baik. Contohnya apa? Suka menolong, suka memberi, suka membantu orang tua, membantu temannya, berbagi dengan orang yang kurang mampu. Nah itu adalah contoh-contoh berperilaku baik. Terus apa? Dalam beramal niatnya karena Allah. Nah ketika kita beramal baik, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan perbuatan baik seperti menolong orang, seperti memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain, misalkan memberi sedikit dari rezeki kita kepada fakir miskin, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena ingin dipuji manusia ya, tapi karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Ayo bekerja sama. Sini ada gambar berikut berurutan berisi tentang pesan ikhlas dalam segala hal. Amati gambar berikut dan diskusikan dalam kelompokmu. Nah ini nanti karena anak-anak di rumah ya, berarti diskusinya dengan orang tua atau kakaknya di rumah ya. Amati gambar ini. Ini adalah berisi tentang pesan ikhlas dalam segala hal. Ikhlas itu maksudnya apa? Kita dengan sukarela melaksanakannya. Sholat bukan karena terpaksa ya, tapi sukarela karena melaksanakan perintah Allah. Jadi karena kita taat kepada perintah Allah, maka kita melaksanakan sholat. Sehari berapa kali? 5 kali. Kita harus sudah mulai belajar. Anak-anak kelas 3 harus sudah mulai belajar melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Ini tentang gambar anak yang sedang melaksanakan sholat. Nah yang ini tentang apa? Belajar bersama. Yang ini tentang berbagi pada fakir miskin. Yang ini tentang menyangkul di sawah. Nah ketika kita ini ayah sedang bekerja di sawah, bagaimana dia bekerja dengan ikhlas. Ketika kita memberi kepada orang lain, bagaimana kita memberinya dengan ikhlas, bukan tanpa pamrih ya, memberi tanpa pamrih, diniatkan karena Allah. 1. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Nah, anak-anak membuat pertanyaan dari gambar ini. Nah, apakah yang dikerjakan pada gambar 7.1 ini? Nah, buat pertanyaan. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas, ceritakan maksud gambar-gambar di atas. Nah, anak-anak menceritakan maksud-maksud gambar ini aja ya. Tidak perlu didiskusikan dengan kelompok. Anak-anak cukup menceritakan gambar ini tentang apa, ini tentang apa, ini tentang apa, dan ini tentang apa. Selanjutnya A. Ikhlas. Nah kita belajar tentang sikap ikhlas.
Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah melihat dari hati dan amal kita. Nah, ini ya, kalau kita sedang melakukan perbuatan baik harus ikhlas karena Allah taala. Allah tidak melihat pada rupa kita, pada wajah kita, pada harta kita, tetapi Allah melihat kebaikan yang ada pada dalam diri kita atau di hati kita. Walaupun lisannya berkata A, tapi kalau hatinya B, yang dinilai Allah adalah yang di dalam hatinya. Jadi biasakan kita harus sesuai antara perbuatan, ucapan dengan isi hati kita. Tidak boleh berbohong ya, tidak boleh berbohong, berkata buruk, itu tidak boleh. Kita harus melakukan semua perbuatan dengan ikhlas. Contohnya apa? Misalnya belajar dengan ikhlas ya, tanpa harus disuruh dimarahi orang tua, tetapi kita harus belajar dengan ikhlas karena belajar itu adalah tanggung jawab kita sebagai pelajar. Jadi kalau mau belajar tidak usah nunggu dimarahin orang tuanya dulu. Nah, itu karena kewajiban kita sebagai siswa adalah belajar, mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai pelajar. Selanjutnya, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Nah, niatnya hanya karena Allah untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterima amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah nomor 98 ayat 5. Nah, ini ada ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Nah, kita tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah. Jadi kita itu disuruh hanya untuk menyembah Allah, tidak ada yang lain. Dan segala sesuatu perbuatan kita, perbuatan baik hanya karena Allah. Itu adalah salah satu cara kita menerapkan sikap ikhlas. Selanjutnya, tugasku amati gambar berikut. Nah, ini ada sebuah percakapan ya. Nanti anak-anak amati, nanti Bapak kirimkan gambarnya ya. Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Gambar 7.5 dan 7.6 yang menunjukkan perilaku ikhlas. Nah, ini anak-anak ceritakan maksud dari gambar ini dan ini yang menunjukkan perilaku sikap ikhlas. Selanjutnya, sikapku, aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beramal, maksudnya beramal apa? Melakukan sebuah kegiatan. Misalnya ketika anak-anak membantu orang tua dengan sungguh-sungguh karena Allah menyuruh kita sebagai anak berbakti pada orang tua, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam membantu orang tua di rumah sebisanya. Misalnya bisa mencuci piring, bantu mencuci piring. Misalnya bisa menyapu, dibantu dengan menyapu. Mengapa? Karena kita sebagai anak yang berbakti pada orang tua harus menjalankan perintah Allah, yaitu berbakti pada orang tua. Kalau di sekolah, tugas anak-anak apa? Nah, mendengarkan penjelasan dari gurunya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Anak-anak harus melakukannya dengan ikhlas karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Belajar itu kewajiban kita. Nah, kita sebagai siswa, belajar itu adalah wajib, sesuatu yang harus kita lakukan. Ayo kerjakan, buatlah kelompok terdiri atas 4 orang. Nah, ini kita lewati ya, karena kita tidak bisa berkelompok ya, belum bisa belajar di sekolah. Ini kita lewati. Ayo bernyanyi. Nah, ini ada sebuah lagu, nanti anak-anak bisa coba nyanyikan di rumah. Hanya kepada Allah, nada lagu di timur matahari. Nah, nanti anak-anak berlatih menyanyi ini ya, dinyanyikan di rumah. Nanti Bapak kirimkan ini gambarnya. Selanjutnya, insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Oh, di kolom ya atau tidak. Ini ya, ada 6 pernyataan. Nah, ada uraian 1.
aku tidak suka memuji diri sendiri. Nah, anak-anak suka memuji diri sendiri enggak? Nah, kalau tidak pernah centang sini, kalau kadang-kadang sini, kalau sering sini ya. Sesuai yang seperti yang pernah kita kerjakan dulu itu. Yang kedua, aku selalu mengerjakan sesuatu karena Allah. Nah, ketika anak-anak mengerjakan sesuatu itu karena Allah atau karena orang. Nah, misalnya anak-anak membantu orang yang kurang mampu. Nah, itu diniatkan karena Allah atau karena orang. Nah, itu seperti apa anak-anak? Kalau anak-anak selalu diniatkan karena Allah, maka centang di sini. Kalau tidak pernah berarti di sini. Paham ya? Nah, untuk yang ini nanti dibaca, dipahami ya. Sekarang Bapak lewati selanjutnya. Ayo berlatih. 1. Ikhlas artinya. Nah, ini ikhlas artinya apa? Kira-kira tadi ada di bacaan ya. Paham enggak? Segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah ya. Segala sesuatu perbuatan atau amal yang kita lakukan karena Allah itu namanya ikhlas. Ikhlas menjadi syarat diterimanya apa? Amal atau perbuatan amal baik. Nah, ini nanti dikerjakan ya. Ini ditulis di bukunya ya. Ini ditulis di bukunya, ditulis nanti dikerjakan ya. Ditulis terus dijawab, terus dikirimkan ke Bapak. Yang kedua, diskusikan bersama temanmu bagaimana sikapmu jika ada yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Nah, ini tidak usah didiskusikan ya, anak-anak kerjakan sendiri ya, atau dikerjakan bersama orang tua atau kakaknya di rumah. Yang nomor 2 ini ya, bagaimana sikapmu jika ada yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Nah, jika ada orang datang ke rumah anak-anak meminta bantuan, nah, terus meminta bantuan untuk pembangunan sebuah masjid. Nah, bagaimana sikap anak-anak? Dikasih atau tidak? Anak-anak mau membantu atau tidak? Nah, nanti anak-anak tuliskan di sini. Dituliskan juga alasannya. Misalnya, saya membantu pembangunan masjid. Nah, karena apa? Karena ingin berpartisipasi dalam membangun masjid. Nah, ini ditulis nanti ya, dijawab, didiskusikan atau dimusyawarahkan dengan orang tua di rumah. Selanjutnya, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Nah, hari ini kita mempelajari apa? Tentang apa saja? Tentang perbuatan baik ya. Apabila kita selalu berbuat baik, maka hati kita akan menjadi tentram atau tenang. Dan kita belajar tentang apa juga? Sikap ikhlas. Belajar berbuat secara ikhlas, beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi yang nomor 2, apa manfaat orang yang ikhlas? Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik atau beramal soleh dengan ikhlas, itu manfaatnya apa? Misalnya membuat hati tenang dan tentram, terus mendapatkan banyak teman ya, dicintai banyak orang, seperti itu ya. Nanti anak-anak kerjakan ini. Belajar di rumah, kegiatan bersama orang tua. Diskusikan dengan orang tuamu kegiatan yang dilakukan yang berkaitan orang yang ikhlas. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak atau ibu gurumu. Nah, diskusikan dengan orang tuamu kegiatan yang dilakukan berkaitan orang yang ikhlas. Misal perilaku ikhlas. Manfaatnya apa saja? Di sini nanti ditulis ya. Ketika kita berperilaku ikhlas, manfaat yang kita dapatkan apa saja? Nah, tuliskan di sini. Setelah itu minta ditandatangani orang tuanya. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang berperilaku baik yang akan membuatkan hati kita menjadi tenang atau tentram. Terus belajar bersikap ikhlas dalam segala hal, misalkan menolong temannya ya, membantu temannya di kelas, misalnya membantu membersihkan sekolah, terus membantu temannya yang tidak punya pensil atau membantu orang yang kurang mampu, maka kita harus lakukan dengan ikhlas. Sekian pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya ini dikerjakan nanti ya, tugas pendidikan agama. Walaupun di rumah, walaupun kita belum bisa belajar di sekolah, tetapi harus tetap semangat belajar.